pagi, siang, atau malam. Jadi saya Erlangga Ditya NFP 025116401059 akan menjelaskan tentang peran saya sebagai material engineer untuk menanggulangi suatu bencana. Gempa bumi ini adalah salah satu sebuah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu bencana alam yang cukup besar total kerugiannya adalah terjadi di Yogyakarta tahun 2006. Salah satu portal berita mengatakan kerugian dari gempa Jogja ini bisa mencapai 29,2 triliun, dan salah satu yang saya soroti dari dokumen yang saya dapatkan dari documents.worldbank.org yang diupload oleh Bappenas, saya soroti ini di bagian kerusakan fisik atau perumahan. Total kerugian ini bisa mencapai hingga 1-2 triliun. Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah peran saya sebagai material engineer untuk menanggulangi bencana tersebut. Nah, seperti yang kita tahu ini sekarang lagi populer yang namanya rumah tahan gempa. Nah, rumah tahan gempa ini apa sih? Nah, yang saya dapatkan dari salah satu situs mengatakan yang mempopulerkan ini kan kebanyakan dari Jepang ya, sebagai salah satu negara yang punya ilmu pengetahuan yang cukup maju. Nah, saya dapatkan 4 ciri-ciri dari rumah tahan gempa tersebut. Pertama, struktur tahan gempa bumi atau earthquake resistant structure. 2, damping structure atau struktur daman. 3, struktur isolasi seismik. 4, beton bertulang baja atau menggunakan SRC, Steel Reinforced Concrete Structure. Nah, yang ingin saya sorotkan ini adalah dari beton bertulang baja ini. Nah, sebagaimana baja ini adalah salah satu material yang lumrah lah sebagai kita temui sebagai material engineer. Nah, jadi baja yang digunakan untuk beton bertulang baja ini menggunakan namanya SAE 1010 structural carbon steel. Jadi ini salah satu baja karbon sedang yang pada umumnya emang klasifikasi baja karbon sedang ini biasa digunakan sebagai baja yang digunakan untuk pemilihan baja yang digunakan untuk struktur bangunan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah peran saya sebagai material engineer untuk meningkatkan kekuatan bukan hanya kekuatan tapi juga material properties atau gimana istilahnya, properti materialnya lah, sebagai material tahan gempa bumi. Nah, yang bisa saya lakukan sebagai material engineer adalah pertama, melakukan pemilihan material tersebut. Bisa improvisasi, banyak material yang bisa digunakan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah peran saya yaitu memberikan sebuah perlakuan panas agar meningkatkan properties dari material tersebut. Nah, perlakuan yang panas yang ingin saya berikan adalah sebuah intercritical annealing. Jadi, perlakuan panas pada temperatur critical annealing ini supaya nanti terdapat sebuah fasa dari material tersebut yang namanya martensit ini bakal meningkatkan kekuatannya. Nah, intinya habis dari perlakuan panas ini, strength dari steel yang biasa digunakan sebagai material bangunan ini bakal bertambah. Nah, kekuatan ini bertambah gunanya buat apa? Buat nanti ketika terjadinya gempa, si material ini gak akan patah. Dan ketika material ini gak akan patah, berarti rumahnya gak akan rubuh. Nah, berarti saya bisa menekan kerugian ketika terjadinya gempa ini di sektor perumahan. Nah, sekiranya seperti itu yang bisa dilakukan material engineer dalam menanggulangi bencana gempa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.